Kementerian Agama mengusulkan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH tahun 2023 menjadi 69 juta rupiah, naik hampir 2 kali lipat dari tahun 2022. Usulan kenaikan itu disampaikan oleh Menteri Agama Yakut Holil Qomas dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI pada 19 Januari lalu. Menteri Agama menjelaskan kenaikan biaya perjalanan haji telah melalui pertimbangan matang. Salah satu alasannya adalah untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji. Menurut kami yang paling logis untuk menjaga supaya uang jamaah yang ada di BPKH itu tidak tergerus ya dengan komposisi seperti itu. Jadi dana manfaat atau bahasa awamnya itu orang sering menyebut subsidi itu dikurangi, itu tinggal 30%. Yang 70% menjadi tanggung jawab jamaah. Jika dibandingkan pada tahun 2022, total biaya haji mengalami kenaikan sekitar Rp514.000, yakni dari 98,4 juta menjadi 98,9 juta rupiah. Selama ini masing-masing jemaah hanya membayar sebagian biaya haji, karena sisa biaya disubsidi dari dana nilai manfaat hasil investasi dana haji. Tahun lalu jemaah Indonesia hanya membayar biaya perjalanan haji sebesar 39,9 juta rupiah. Sedangkan sisanya ditanggung dari nilai manfaat dana haji sebesar 58,5 juta rupiah. Namun dengan skema usulan Kemenak terbaru pada tahun 2023, jemaah haji Indonesia harus membayar biaya perjalanan sebesar 69,2 juta rupiah. Sementara dana dari nilai manfaat hanya menanggung sebesar 29,7 juta rupiah. Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH menyebutkan sepanjang tahun 2022 telah menerima dana calon jemaah haji hingga 166,01 triliun rupiah. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya. Menurut pemerintah, jika dana nilai manfaat tidak dikurangi, pada 2027 dana nilai manfaat akan habis. Kemudian pada tahun 2028, calon jemaah harus membayar 100% biaya perjalanan haji tanpa subsidi. Berdasarkan laporan keuangan BPKH 2022 yang belum diaudit, saldo dana haji yang dikelola sebagian disimpan di bank dan juga di berbagai instrumen investasi. Dari 166 triliun dana haji yang dikelola BPKH, sebesar 48,96 triliun rupiah disimpan di bank. Sedangkan sisanya yakni 117,05 triliun rupiah diinvestasikan di berbagai instrumen. Investasi dana haji diantaranya berupa surat berharga negara atau SBN sebesar 114,96 triliun, entitas asosiasi 1,3 triliun, investasi langsung dan investasi lainnya sebesar 779,06 miliar, serta investasi emas sebesar 425 juta rupiah. Terkait rencana kenaikan ini, Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas meminta pemerintah untuk mengkaji ulang agar biaya perjalanan haji yang ditanggung jemaah dapat diturunkan, khususnya pada komponen biaya akomodasi jemaah. Anwar juga mengingatkan pengelolaan dana haji harus transparan. Kalau bisa ya dilakukan lagi negosiasi ulang dengan pihak pemerintah atau pengusaha setempat di Saudi sana gitu, supaya harga bisa diturunkan gitu. Jadi saya minta betul ya, jangan ada main 4 guli lipat dalam hal ini ya. Kalau anda berani melakukan main 4 guli lipat ya nanti anda pertanggungjawabkan saya di padang mahsyar sana. Selain di dunia juga anda harus mempertanggungjawabkannya di hari akhir nanti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat, usulan kenaikan biaya ibadah haji yang mencapai 69 juta rupiah menuai reaksi dari sejumlah calon jemaah haji di tanah air. Mereka mengaku bingung karena berbeda dari pemerintah Indonesia. Pemerintah Arab Saudi justru sudah menurunkan biaya paket haji tahun ini sebesar 30%. Dengan usulan kenaikan biaya ini, calon jemaah haji menjadi khawatir gagal berangkat ke tanah suci. Ya, keberatan sekali. Karena apa, Pak? Karena ya kok mundak sebegitu besarnya gitu. Terus mintanya kepada pemerintah, kepada DPR? Ya kalau umpama ada kenaikan ya
Mbok ya sedikit seperti tahun kemarin itu cuma berapa. Sementara itu Presiden Joko Widodo menyatakan usulan kenaikan biaya haji masih dalam proses penghitungan. Biaya haji masih dalam proses kajian, itu belum final udah rame. Masih dalam proses kajian, masih dalam proses kalkulasi. Walau belum final, masyarakat tentu berharap perhitungan kenaikan biaya haji kembali dikaji agar tidak terlalu tinggi karena dinilai membebani umat. Terlebih saat ini perekonomian masyarakat masih dalam kondisi bangkit usai pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan.